ini kami akan membahas salah satu teori kepribadian yang cukup memiliki impact besar dalam dunia ilmu psikologi. Meskipun beberapa ahli juga memiliki kritik tersendiri, teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, memiliki penekanan dan kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Kita akan bahas bersama teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Australia. Awal perjalanannya, ia banyak melakukan eksperimen dengan menggunakan kokain, hingga akhirnya ia menghasilkan artikel dengan eksperimennya tersebut. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian ada 3, yaitu ide, ego, dan superego. Dan yang lebih jelasnya lagi teman-teman, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, dia berpendapat bahwa ide adalah bagian dari primitif dan instinktual dari pemikiran yang berisi dorongan seksual dan agresif serta ingatan yang tersembunyi. Sementara superego beroperasi sebagai kesadaran moral dan ego adalah bagian dari realistis yang memediasi antara keinginan dari ide dan superego. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik psikologis Islam terhadap psikoanalisis sebagai pendekatan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling Islam psikoanalisis merupakan sebuah modifikasi dari pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud yang dalam pembahasan ahli sebelumnya dianggap sebagai pendekatan yang menggunakan paham ateis. Modifikasi pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling Islam yang dimaksud tadi adalah dengan memasukkan konsep fitrah. Dalam Islam, secara tekstual, fitrah berarti penciptaan, perpecahan, dan sifat pembawaan sejak lahir. Pembahasan mengenai dua fitrah tersebut terbagi menjadi 2, yaitu fitrah Arya dan fitrah Asilia. Fitrah Arya itu berarti datang dari luar, sedangkan fitrah Asilia yang asli dan cenderung terhadap kebenaran. Adapun strategi bimbingan dan konseling psikoanalisis berbasis Islam ini adalah bimbingan kelompok dan konseling individual. Konseling fitrah dalam bimbingan dan konseling Islam ini akan diberikan melalui bimbingan kelompok dengan metode mirror. Metode tersebut diadopsi dari Terence R. Gergola menggunakan metode mirror dalam diskusi kelompok yang bertujuan untuk membuka pengetahuan dengan beberapa perspektif. Metode mirror dalam bimbingan dan konseling Islam psikoanalisis berbasis Islam ini bertujuan untuk membuka pengetahuan yang ada dalam diri masing-masing individu dengan beberapa pertanyaan yang diberikan. Strategi kedua adalah konseling individu dengan teknik-teknik yang ada dalam konseling pendekatan psikoanalisis, yaitu analisis kepribadian, asosiasi bebas, analisis resistansi, dan analisis transferensi, dan interpretasi analisis. Individu yang sehat secara psikologis menurut bimbingan dan konseling psikoanalisis berbasis Islam adalah individu yang memiliki kesadaran tentang potensi dirinya, yaitu tentang fitrah hidupnya sebagai manusia yang beragama. Kesadaran yang dimiliki akan membuat individu lebih mengenal dirinya, baik tentang masa lalu keluarga, hal-hal yang selama ini dipendam, dan potensi-potensi dasar yang ia miliki. Individu yang sehat mampu menyelesaikan masalahnya dengan terbuka dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.